Apa ini yang bikin UFOs tutup di Indonesia? Halo guys, balik lagi di sini dan hari ini kita mau bahas sendal lagi ya, yang ringan-ringan aja buat liburan akhir tahun. Patrobas ternyata ngeluarin satu artikel baru dan kabarnya ini bisa juga menjadi sandal recovery. Goks nggak tuh? Nah, sedikit penjelasan aja ya. Banyak di antara teman-teman yang nanya sama kita, bisa nggak sih Patrobasis menjadi sandal recovery? Jawaban kita belum ya, karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama kestabilan, terus yang faktor kedua biasanya sandal recovery itu disematkan ada pola-pola tertentu ya di sininya, di alasnya, yang dimana pola-pola ini menurut beberapa pandangan ilmiah ya bisa membantu melancarkan peredaran darah di telapak kaki kalian, terutama habis workout ya. Makanya kalau kalian perhatikan semua sandal-sandal workout itu punya pola-pola khusus dan khas di bagian telapak kakinya sini ya. Nah, inilah yang konon katanya membuat lebih nyaman, tapi emang valid sih, bos. Gue juga kalau habis lari gitu ya, pakai sandal-sandal recovery memang lebih enak sih. Itu udah valid lah ya kalau secara pengalaman. Teman-teman juga gue yakin pasti banyak yang mengalaminya juga. Nah, sekarang kita balik lagi ke Patrobas. Untuk menjawab itu, sepertinya Patrobas juga paham dengan tren sandal recovery sekarang gitu ya, yang dimana sandal recovery dari hari ke hari makin murah aja. Dimana kalau kita ingat sebelumnya, UFO sebagai pelopornya dan Hoka itu membuat sandal recovery yang harganya di atas 1 juta, bahkan ada yang di atas 2 juta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah worth it atau enggak? Itu sudah pernah kita jawab di pembahasan sebelum-sebelumnya, guys. Jadi kita udah pernah bikin video ya, dengan sandal recovery Hoka, dengan sandal recovery dari brand-brand yang lain juga, gitu kan. Dan sebenarnya terjawab, iya, selama digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang murah banget? Ya, ada. Kemarin ya, nah, Patrobas juga sepertinya ingin mencoba tap in ke sandal recovery murah. Dan disclaimer aja, experience-nya beneran, guys. Nanti gue akan bahas ya di review ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, gue sudah memakai sandal ini beberapa hari ke belakang dan ini dia hasilnya. Oke, dan ini dia sandal dari Patrobasnya. Dari segi harga ini jelas sangat-sangat masuk akal sekali harganya, dan buat sizing FYI aja masih sama kayak Is kemarin, ada 2 sizing. Misalkan 41 biasanya 40 41, 42 43, 44 45, dan ini adalah size 44 45 ya. Nah, untuk dari segi material upper, apa uppernya? Nggak ada. Cuman gue bisa identifikasi aja di sini, ini molding injection semuanya ya, satu material dari sole sampai, bukan upper ya, ini model jepitnya, dan ini dia bisa memainkan derajatnya dengan sangat oke, ciamik, dan nyaman ya. Bahan ini nyaman di kaki, terutama bagian atas. Ini yang ngejepitnya juga enak gitu ya, untuk pemakaian agak lama ya. Mungkin pengalaman gue kemarin adalah seharian ya, dari pagi sampai sore. Kita cek juga keempukannya berapa sih. Sebenarnya dari segi midsole-nya kita dapat angka 17-18 HA. Keempukannya kurang lebih segitu. Jadi ini sebenarnya empuk, tapi cukup nggak bisa dibilang squishy banget sampai lembek ya. Ini masih dalam batas yang cukup firm juga. Oke loh, bagus loh. Dan seperti biasa kita Dremel, meskipun gue nggak tahu Dremelnya buat apa, mewakili apa. Ini cuma satu foam yang sama gitu ya. Kita Dremel dari ketebalan dari sini ya, disclaimer dulu ya, dari belah sini ke alasnya, itu kita dapat ketebalan 46,3 mm, dan kita Dremel hasilnya selama 30 detik, sisanya 39,6 atau selisih 6,7 mm. Ini kalau di rating-rating juga udah termasuk rating yang jelek, tapi kan namanya juga molding injection gitu ya. Jadi buat gue tidak valid lah untuk dinilai dari segi situnya. Nah, dari segi molding injectionnya aja, mungkin kita juga bisa bahas konstruksinya ya. Sebenarnya bukan konstruksi sih, tapi lebih ke kerapihan. Satu hal yang selalu gue appreciate dari Patrobas adalah ini sendal murah tapi rapih. Rapih, selalu rapih, termasuk sama sendalnya mereka yang baru ini. Goks juga kalau menurut gue. Nah, sekarang pertanyaannya, nyaman nggak untuk dipakai dan performanya sebagai recovery sendal tuh seperti apa? Pertama, untuk kenyamanan ya. Biasanya memang untuk model-model recovery lebih nyaman yang tipe slide daripada tipe ini nih, tipe sendal jepit atau tong kayak gini. Kenapa? Pasalnya ketika kita masukin kaki ke sini,
si kaki kita tuh harus menjepit di sini ya, membuat beberapa otot bekerja lebih ekstra ya, dan tipe-tipe sendal kayak gini juga membebani bagian otot calf di atasnya ya. Jadi kalau kalian memang capek dan capeknya di otot calf, ini jadinya tidak terlalu membantu pada umumnya biasanya. Disclaimer, setelah gue mengecek juga ya, ini masih berupa personal experience aja. Jadi kalau kalian mau mempertimbangkan ini, please take with a grain of salt. Kalau kalian bisa dapet, cobain dulu aja ya. Gue kebetulan bagian calfnya itu agak capek juga dan tidak terbantu dengan anatomi si tong kayak begini. Nah, mungkin akan lebih terbantu dengan karakter-karakter sandal recovery yang slide dan ada strap di belakangnya. Untuk apa? Mengurangi beban atau load di otot di atasnya. Kayak begitu aja. Nah, tapi untuk hari-hari itu gimana? Untuk hari-hari gue juga cobain pakai ya. Aktivitas hari-hari di kantor ya, untuk jalan-jalan lah ya, ke warung, belanja-belanja sedikit ya, kayak ke masjid juga teman-teman. Ini so far oke ya, dimana biasanya sandal jepit itu punya masalah. Bagian ininya terlalu ngejepit, atau pas kita maju ini ngegesek di sela-sela antara jempol sama telunjuk, ya kan? Nah, lama-lama juga sedikit terluka atau kurang nyaman lah di situ. Nah, so far penemuan gue, gesekannya tidak parah dan tidak bikin sampai lecet. Itu satu sih, seenggaknya aman. Terus yang kedua, bagian atas ini, meskipun ini juga nggak terlalu tinggi ya, kita dapat instepnya itu cuma 53,6 mm, yang artinya terbilang pendek, tapi dia bahannya stretch, jadi bisa merenggang sampai kalian-kalian yang punggung kakinya tinggi, tapi yang tinggi banget mungkin di atas 79 mm, di atas 80 mm, nggak nyaman ya dengan ini. Terus dia juga materialnya lembut ke kulit, jadi nggak khawatir juga terlalu banyak gesek-gesekan. Nah, itu yang gue rasakan di sini ya. Cuman ada satu hal menarik, meskipun dia klaim ini 4445, ternyata dia ngambil ke lebih ke 45-nya yang lebih gede ya, dimana kita dapat panjang solnya 289,9 mm atau 28,9 cm ya, udah hampir 29 cm. Jadi ini termasuk yang gede. Dan kalau kalian mau lihat sendiri gimana fitting kaki gue ke dalam sini, good. Ini masih ada sisa, ya pas lah. Ini memang ukurannya sesuai gitu ya. Dan yang gokil lagi adalah ini lebar bos. Kalau kalian mau tahu, gue mendapatkan lebarnya itu 108,9 nih di sini di ball ya. Ini jarang-jarang nih kita dapat sandal-sandal lebar. Hey kaum kaki lebar, ini adalah sandal buat kalian ya. Dimana FYI aja, Asics tipe wide itu paling 104 mm loh lebarnya. Jadi dia panjang, lebar, nyamannya iya ya. Nah, sedangkan gimana performanya? Oke, gue udah ngetes juga kurang lebih sejam. Barusan gue berdiri ya sambil kita syuting, review dan segala macam. Jawabannya adalah pegel. Jadi pada hakikatnya sandal-sandal recovery kayak gini memang tidak menghilangkan pegel banget ketika berdiri lama. Maksimal setengah jam lah, sampai akhirnya kalian akan merasakan rasa pegelnya itu. Jadi gue seperti biasa tidak merekomendasikan untuk ini dipakai buat berdiri lama. Mendingan mungkin sandal-sandal flat aja atau datar aja gitu ya. Tidak juga merekomendasikan untuk jalan-jalan lama, tapi ketika kalian habis workout, ini akan menjadi alternatif yang cukup nyaman, terutama ketika kalian masih recovery, gitu ya. Cuman mungkin dibandingkan dengan Patrobas Is, gue merasakan kalau sandal ini lebih stabil, ya. Lebih enak juga untuk dipakai jalan jauh, dengan tidak menihilkan saran gue yang barusan ya. Jadi ini sebenarnya menjadi sandal daily yang cukup menarik. Nah, kesimpulan akhir gue adalah, si Patrobas ini sebenarnya memang potensial menjadi sandal recovery. Bahkan, ini menjadi sandal recovery untuk entry level. Dengan beberapa detail yang sudah gue ceritakan tadi, dengan beberapa experience positif sebagai sandal recovery juga sudah terbukti. Bahkan ada satu kelebihan lain yang gue lupa sebutkan, yaitu ini, sandal recovery itu biasanya tebal-tebal, sedangkan di Patrobas ini tidak. Dia nggak terlalu tebal, cukup aja kalau menurut gue dengan drop di belakangnya itu 33,4 mm dan drop depannya 22,5 mm ya. Nah, heel dropnya juga nggak terlalu tinggi, dia ada di 10,9 mm, jadi agak tinggi ya, pas-pasan masih di 10 mm gitu ya. Dan experience-nya akhirnya dia jadi lebih stabil, lebih bisa dipakai buat daily ketimbang sandal-sandal recovery yang mega cushion kayak begitu. Dan gue masih penasaran seperti apa ketika sandal ini dipakai untuk jangka panjang, makanya nggak kita potong kan. Gue masih mau coba pakai buat ke masjid, buat beberapa kesempatan recovery yang lainnya. Stay tune terus buat update-nya, dan menurut gue ini adalah salah satu sandal paling menarik di harganya ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan harganya ini ya, ketemu sama brand-brand China yang ternyata nothing juga gitu ya. Ini punya potensi yang jauh lebih bagus daripada saingan-saingan dari Cina tersebut. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.